para yai, bapak ibu undangan, ugi kaum muslimin muslimat ingkang satu kinabekten, titi adicara ingkang angka kang saloriji laporan saking Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri dumateng Bapak Haji Mubarak SKM MM kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabbihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ingkang tansah kawula hormati, yang terhormat Bapak Bupati Wonogiri yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Wonogiri, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri, baik dari unsur Mustasar, Suriah, Tanfidiyah, lembaga dan badan otonomnya, yang kami hormati grup penerbang Maulid Tiba dari Pondok Pesantren Mambaul Hikmah yang dikenal dengan Jamilna, pimpinan Gus Ridho Murtadho, yang kami hormati pengurus ranting NU MWC dan seluruh warga NU se-Kabupaten Wonogiri, wabil khusus dumateng panjenenganipun Gus Abbas saking Buntet Cirebon ingkang kita tengge fatwa saha nasihatipun, serta rekan-rekan dari Alap-Alap Mataram yang pada hari ini berkenan hadir, dan pengurus Laskar Sabilillah yang baru saja dilantik. Yang pertama, marilah monggo sesarengan kita tansah ngujahaken raos puji puja syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita, sehingga dalu punika kula panjenengan saged rawuh makempal wonten alun-alun Krida Wonogiri mriki dalam rangka harlah NU yang ke-101, Khol Masayih NU Kabupaten Wonogiri dan Khol Wali Songo dalam keadaan sehat walafiat boten wonten satunggal punapa. Selawat salam kunjuk dumateng kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita derek tindak lampahipun lan ingkang kita tengge-tengge syafaatipun khususipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini, khususnya para bapak ibu semuanya yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini, baik berupa material, moral, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, bahwa kegiatan ini adalah merupakan puncak harlah NU yang ke-101. Adapun rangkaiannya tanggal 7 Januari kemarin kita telah mengadakan seminar dialog sarasehan dengan materi yaitu ginekologi sejarah Islam Nusantara, menelusuri sejarah Islam era sebelum Wali Songo, selama Wali Songo ataupun setelah Wali Songo, dan saat Nahdlatul Ulama. Ini yang di narasumbernya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan pada malam hari ini adalah acara puncaknya, yaitu harlah bersamaan dengan Khol
Masayih dan Khol Wali Songo. Kegiatan ini sangat berhubungan dengan kegiatan yang pertama, yaitu merupakan bentuk konsistensi PCNU Kabupaten Wonogiri dalam mengawal kebijakan yang telah kita sampaikan, bahwa kita semua telah sepakat bahwa apa yang disampaikan tadi dalam baiat ataupun pelantikan, bahwa kita siap mengawal dan menghadang siapapun yang akan menghancurkan negara Republik Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, bentuk konsistensi inilah pada malam hari ini Wali Songo kita kholi, Masayih NU juga kita kholi. Kita tahu bahwa Wonogiri beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan surat keputusan, surat instruksi yang menjadikan beberapa reaksi dari berbagai kelompok. Tetapi ini harus kita lakukan, karena kalau tidak dilakukan di Wonogiri, maka penyimpangan sejarah, baik sejarah NU, sejarah Wali Songo, dan sejarah bangsa akan terus bergulir. Apapun resikonya, kita tetap terus maju tanpa rasa takut dengan siapapun. Yang penting kita berjuang demi keutuhan negara Republik Indonesia. Dan PCNU Kabupaten Wonogiri telah sepakat bahwa habaib itu nasabnya tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipertanya, ada yang tanya bagaimana, dan PCNU Kabupaten Wonogiri telah sepakat bahwa habaib itu nasabnya tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dipertanya, ada yang tanya bagaimana kita dengan habaib saat ini, kita tetap menghormati, tetap menghargai, menghormati seperti kita menghormati umat muslim yang lainnya, menghormati seperti kita menghormati orang-orang yang lainnya, menghormati habaib yang berilmu kita hormati karena keilmuannya, menghormati habaib yang alim kita hormati kealimannya, bukan menghormati karena zuriat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk konsistensi PCNU Kabupaten Wonogiri. Karena NU merupakan suatu perjuangan kelanjutan dari Wali Songo, dan Wali Songo adalah merupakan tauladan Nahdlatul Ulama di dalam menyebarkan Islam dengan strateginya yaitu melakukan pendekatan-pendekatan budaya lokal. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Wonogiri bisa memahami apa yang sudah diambil oleh PCNU Kabupaten Wonogiri. Saya kira itu waktu sudah malam, nanti masih ada hal yang akan disampaikan. Kita tunggu tausiah dari beliau Gus Abbas yang pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu niku sifate Gusti Allah. Terus Imam Ghazali, ilmu iku sifate Gusti Allah. Nentang ilmu, nentang Gusti Allah. Sapa mawon sampean, sak pinter-pintere sampean, sak gede-gedene wong Indonesia nglawan ilmu, gak bakal menang sampai kapanpun sampean. Kenapa badan? Para syarek, para sedulur. Maka dari itu para syarek, para sedulur, kalau Ba'alwi itu tidak bisa disebut sebagai orang Arab, baik secara perjalanan genetika, perjalanan sejarah datuk-datuknya tidak bisa disebut sebagai orang Arab, mereka tidak bisa disebut orang Arab, ditambah lagi genetika tes DNA-nya juga tidak mengandung Arab, karena mereka bukan orang Arab, maka habaib Ba'alwi tidak bisa disebut sebagai keturunannya Kanjeng Nabi, karena nyata-nyata Kanjeng Nabi menyatakan dirinya ana Arabiyun, saya adalah orang Arab, berarti habaib bukan putra Kanjeng Nabi. Orang bisa batal. Ya kuatuk terus gitu. Telat mangan wengi ki aku iki. Biasane
Kalau dipanggil di Cirebon biasanya sebelum ngaji suruh makan dulu, ini suruh ngelantik dulu, resiko ini. Lebar ngaji jaluk mangan problem. Sebab kata orang Jawa, kalau bar ngaji mangan ku bajingan pak. Bar ngaji mangan bajingan. Kiai bar ngaji mangan yo kiai bajingan dasmu. Orang ngerti kaya nahan luweh kawit esuk ya. Poros syarek perabu poros dulu faham napa mboten? Faham napa mboten wong ngono kiri? Melek napa mboten? Jadi lek seumpama Ba'alwi menurut secara catatan genetika dan sejarah itu tidak bisa disebut Arab, maka habaib ora bisa disebut putuwe Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ini wong Arab. Logika kayak gue bae. Jadi artinya lek dosa gede ning ngarsane Gusti Allah, tanggung jawab ning akhirat mangke. Poros derek perawu poros sedulur sedaya mawon. Maka kami masyarakat Nahdlatul Ulama mendorong kepada habaib, sudah diakui saja nggak apa-apa. Kalian keturunan Yahudi juga nggak apa-apa. Orang Yahudi juga banyak yang alim, banyak yang pinter kok. Dan tidak kurang penghormatan kami terhadap kalian kalau kaliannya alim, kalau kaliannya pinter, kalau kaliannya bawa ilmu, kalau kaliannya akhlakul karimahnya benar, ngajari masyarakat Indonesia benar, kami tetap menghormati. Akan kami jadikan kalian sebagai pemimpin karena membawa agama. Walaupun genetika kalian Yahudi nggak jadi masalah. Imam Ibnu Jurayj juga seorang Yahudi, jadi ulama besar. Imam Ka'bul Akhbar termasuk Wahab bin Munabbi, termasuk yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam, adalah pakar tafsir, pakar sejarah Al-Quran, waliullah kekasih Gusti Allah, rujukan para ulama-ulama tafsir dan riwayat. Para syekh Rasul, beliau adalah keturunan Yahudi, gak jadi masalah. Jadi kalau seumpama PCNU mengatakan bahwa habaib itu keturunan Yahudi, bukan dalam rangka menghina habaib, tetapi ini mendudukkan habaib pada tempatnya yang sebenarnya. Jadi sampeannya sih jadi habib, kok nerima, kok gak nerima, sampai ning kene dhewe kok gak nerima sampean. Lek kula ngendika panjenengan iku genetika Jawa, menghina apa tidak? Menghina apa tidak? Kalau sampean mengatakan bahwa sampean itu genetikanya genetika Sunda, menghina apa tidak? Kalau saya mengatakan Anda itu genetikanya genetika Arab, menghina apa tidak? Kalau saya mengatakan Anda itu genetika Yahudi, menghina apa tidak? Bukan menghina, itu kita lagi bicara ilmu dan data. Ilmu jangan ditentang, data jangan ditentang. Melawan ilmu, melawan Allah, Anda bakal jadi orang gila. Gina umpatan, nggak ada yang salah genetika Yahudi nggak salah. Yang menciptakan gen itu adalah Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, antara para habib yang dari Yaman yang genetikanya langsung ke sana ikut ke Yahudi, dengan para syarif dan sayyid dari Hijaz yang menurunkan wali songo, yang menurunkan ulama-ulama kiai sing ono ning tanah Jawa, termasuk Wonogiri, khususnya adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Mereka adalah para syarif dan para sayyid. Iku maka orang bisa disebut habib dan habib, orang bisa disebut sayyid dan syarif. Itu sesuatu hal yang berbeda. Milo sebutane wali songo sedoyo niku sebutane sayyid, gak ono sing habib, gak ono. Sunan Rahmatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim Asmorokondi As-Samarkondi, Samarkand, bin Sayyid Maulana Al-Maghribi, bukan Maulana Al-Hadrami, bukan Maulana Al-Yamani, tapi Al-Maghribi. Itu menunjukkan bahwa Wali Songo itu bukan dari Yaman. Kalau Anda mengatakan Wali Songo berasal dari Yaman, berarti Anda menyalahi aturan kekancingan sejarah Nusantara.
Mungkin apa badan? Para syarek, para setulus dayat mawon. Kemudian para syarek, para sedulur, Sunan Derajat, kemudian Sunan Kalijaga termasuk Syarif Hidayatullah. Gak ono sing nyebut Habib Hidayatullah, gak ono. Lepan jenengan masyarakat Wonogiri kalau mau ziarah ke Cirebon, gak ono sing ngendika aku arep ziarah ning Habib Hidayatullah, gak ono. Mesti ngendikane napa? Syarif. Karena beliau adalah seorang syarif. Termasuk 7 kilo dari sini ada seorang syarif di Wonogiri, Syarif Muhsin Al-Farisi, seorang syarif itu. Awas, dijaga makame, jangan sampai ono Habib sing nakal di Habib benam.